Halo Urban Life, balik lagi bareng gue Holid di channel YouTube-nya Urban Life. Pasti banyak nih yang lagi pengen upgrade handphonenya ke flagship atau mid range atau ke low, itu nggak apa-apa. Yang penting upgrade atau ganti handphone. Kalau bicara tentang flagship, pasti antara Samsung atau iPhone udah pasti inilah ya pilihan utama. Tapi gimana dengan handphone flagshipnya dari Google? Ini dia barangnya. Nah, oke, di depan kalian udah ada Google Pixel 6 Pro yang akan kita unboxing dan sedikit review pada hari ini. Jadi, sebelum unboxing, seperti biasa, mau ngingetin lagi, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel YouTube-nya Urban Life. Karena kita akan semakin semangat dan akan membuat kami lebih bahagia apabila subscriber kita naik terus dan kita akan lebih semangat buat nge-review barang-barang yang kalian mau. Boleh juga di komen, apa sih barang yang mau kalian lihat di channel YouTube kita, siapa tahu bisa kita hadirkan ya kan barangnya. Oke, lanjut, kita langsung ke unboxing. Di bagian depan ada logo Google dan Pixel 6 Pro-nya. Nih, Google dan Pixel 6 Pro. Ada gambar handphonenya. Di bawah ada IMEI dan SN. Terus di sini ada lambang Google. Sini ada tulisan Pixel 6 Pro, di atasnya lambang Google. Oke, lanjut. Kita buka sama langsung disambung. Cakep desainnya. Oke lah, gue sampingin dulu aja. Ini handphonenya, dan seperti handphone flagship pada umumnya di zaman sekarang, ini nggak dapet adapter. Jadi ini cuma dapet buku panduan ini. Terus ini ada Google, ada SIM cardnya. SIM card ejector maksudnya. Taruh lagi, terus di sini ada safety warranty regulator dan juga kabel Type C to C. Kelihatan? Ya. Terus ada juga si converter dari USB A ke Type C. Ini mungkin yang buat punya flash disk kali ya, buat ngebaca OTG gitu kali ya. Nih, tuh. Oke, lanjut. Kita kesampingin dulu. Bagian terseru setiap kita unboxing handphone adalah bagian ngebuka sih. Yang pertama ini adalah layar guardnya, screen guardnya. Oke, kita buka sama-sama. 1, 2, set. Sedap. Ini dia si Google Pixel 6 Pro. Ini halaman depannya. Halaman depan, tampilan depannya kayak gini. Sini ada kamera depan dan ini sudah fingerprint display ya. Udah di sini jadi fingerprintnya. Terus di bagian bawah dia ada speaker stereo, sini 2 dan juga port Type C. Di atasnya ini kayaknya mic dah, tapi nggak ada kabel jack ya, kabel jack, port jack maksudnya. Terus di bagian belakang, nah ini desain yang smartphone, cuman baru dia doang yang pakai. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada garis tegas dari ujung ke ujung untuk menyematkan kameranya yang triple kamera. Nanti kita bahas di fitur, dan juga ada logo Google di sini. Kelihatan nggak? Untuk bahannya sendiri, dia ini menggunakan Corning Gorilla Glass Victus di bagian depan dan belakang, jadi udah pasti aman. Terus di frame-nya ini menggunakan aluminium dan feel di genggaman kita tuh ya cukup enak sih. Cuman nggak tahu kalau buat main game ya, karena di sini agak ya nanti kita cobalah. Oke, daripada panjang lebar, mari kita nyalakan sama-sama. Google, nggak ada apa-apa. Oke, ini udah nyala, kita setting-setting dulu, nanti gua akan balik lagi setelah selesai. Oke, udah selesai di setting-setting. Ini tampilan utamanya dari si Google Pixel 6 Pro. Oke, apa aja nih kelebihannya? Yang pertama adalah dia ada 2 stereo speaker. Udah gitu bukan hanya itu aja, dia juga tahan air dengan sertifikasi IP68. Jadi buat foto-foto underwater ini cukup lah. Tapi ingat, jangan bawa ke laut seperti itu. Lautan elektronik itu tidak sangat cocok. Oke, lanjut. Dia udah support wireless charging dan juga layar di Pixel 6 Pro ini sudah menggunakan layar dengan refresh rate 120Hz dan panel LTPO AMOLED dengan resolusi 1440 x 3120 pixel. Tapi ada sayangnya nih. Dengan resolusi yang tinggi tersebut,
di Pixel 6 Pro ini nggak menghadirkan settingan untuk merubah si resolusi tadi. Jadi apa yang akan berpengaruh nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. Baterainya 5000 mAh tapi dengan resolusi yang nggak bisa dirubah tadi, itu membuat baterainya sedikit terasa boros. Ya, boros tapi ya nggak terlalu sih. Oke, sebenarnya kalau misalnya ini bisa ada resolusi yang diatur, itu mungkin akan membuat lebih awet. Tapi karena ini nggak ada, ya jadi terasa sedikit lebih boros. Seperti contoh, apabila kita menggunakan handphone biasa untuk tiktokan selama 1 jam, itu akan mengurangi daya baterainya 8-10%. Sedangkan di Google Pixel 6 Pro ini, untuk menggunakan TikTok selama 1 jam, dia bisa berkurang sampai 20%. Berasa boros aja sih kalau kalian menggunakan Google Pixel 6 Pro ini. Jadi ya siap-siap power bank aja lah. Gitu. Oke, lanjut. Sistem widgetnya pun juga sedikit berbeda ya, mungkin buat menandakan ini sudah menggunakan Android 12. Tujuannya ya biar terlihat lebih rapi dan menarik mata mungkin. Quick settingnya juga berasa lebih segar karena ini menggunakan gestur. Ya, bukan hal baru sih ya, cuman ini untuk gesturnya sendiri lebih cepat daripada handphone-handphone lainnya. Tampilan layar ya udah pasti cerah banget, apalagi ini udah menggunakan LTPO AMOLED dan juga ya tadi gue bilang resolusi yang sangat tinggi. Oke, lanjut. Kita bahas ke hardware-nya. Yang pertama ini adalah yang gue pegang, yang varian 128 dan juga RAM yang 12GB. Untuk si Google Pixel 6 Pro ini sendiri ada 3 varian ROM, yaitu yang 128 yang gue pegang, 256 dan ada juga 512GB. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Lebih baik sih yang paling gede karena ini nggak ada slot buat micro SD. Untuk chipsetnya sendiri ini menggunakan chipset keluaran Google, yaitu Google Tensor. Dirancang khusus oleh Google dan juga didesain khusus oleh Google. Dan bisa dites main untuk game-game berat seperti PUBG, Genshin Impact, dan juga Mobile Legends. Mobile Legends berat nggak? Pemain yang berat mungkin. Oke, itu sangat cocok dan bisa semua rata di 60 fps ya, walaupun nggak akan menurun seiring penggunaannya. Wah, ini mantep sih, padahal kondisi baterai 5% tapi nggak menurun loh kemampuannya. Cuman ya nggak tahu ya bisa berapa lama. Karena saat pengetesan ini baterainya sisa 5%. Tapi ya nggak ada penurunan sih, mantep kok. Untuk hasil fotonya, si Google Pixel 6 Pro ini pasti sangat juara. Kenapa? Karena mengikuti si pendahulunya adalah Pixel selalu mantap di setiap variannya. Dari Google Pixel 3, 4, dan sekarang 5 dan 6. Wah, itu cakep-cakep banget kameranya ya kan. Apalagi ini yang 6 Pro. Karena ini didukung oleh, terdiri dari 3 kamera, yaitu yang pertama kamera utamanya 50 megapiksel, kamera telefotonya 40 megapiksel, dan juga wide angle-nya 12 megapiksel. Eits, yang 40 megapiksel telenya itu dia menggunakan optical zoom, bukan digital zoom. Jadi cakep banget kan buat foto-foto tele, ya nggak? Oke, lanjut. Di kamera depan ada kamera 11 megapiksel, 11,1 megapiksel tepatnya. Hasilnya memang nggak senatural iPhone, tapi Google ini pinter banget mengkombinasikan warna. Karena foto yang dihasilkan dari Google Pixel 6 Pro ini sangat cocok dan juga sangat berwarna-warni. Jadi nggak perlu diedit banyak-banyak bikin orang kepo. Pakai kamera apa ya ini si Pixel 6 Pro ini? Karena udah didukung buat pengoptimalisasian di sosial media hasil kameranya seperti itu. Hasil videonya ya kalian nilai sendiri ya. Kalau menurut gue sih ini cakep dan juga stabil. Penasaran? Nih kita tampilin hasil foto dan juga hasil videonya. Masukin om. Wing.
Nah, oke, gimana? Mantap kan? Kesimpulannya, untuk kamu yang suka selfie dan menginginkan hasil foto yang sangat luar biasa jernih, Pixel 6 Pro ini cocok banget nih buat kamu. Ditambah pengoptimalisasian di sosial media oleh Google Tensor tadi yang gue bilang. Apalagi dilengkapi stereo speaker, jadi buat nonton itu enak banget. Nggak perlu pakai headset, jadi bisa ngerasain apa yang kalian tonton mungkin ya. Sedikit lebay, nggak apa-apa. Tapi emang mantap sih stereo speakernya. Oke, tapi dengan segala kelebihan yang tadi gue bilang, ini masih mempunyai sedikit kekurangan. Satu adalah dengan baterai yang 5000 mAh terasa sedikit agak boros daripada handphone lain. Dan dua, ini adalah penyebabnya. Karena pengaturan resolusinya nggak bisa diatur, jadi kalian harus pertimbangin lagi apakah si Google Pixel 6 Pro ini bisa menjadi daily driver kalian. Oke? Dan yang ketiga, Google Pixel 6 Pro ini belum masuk resmi ke Indonesia. Jadi carilah toko yang terpercaya. Oke? Harganya sendiri ini di kisaran 13 juta. 13 juta. Mungkin setara dengan Samsung Galaxy Series S ya. Mungkin bila di Indo harganya agak lebih mahal karena ada third party yang tadi gue bilang, karena ini nggak masuk resmi. Oke, cukup sekian unboxing dan video review sedikit si Pixel 6 Pro ini. Gua Holid. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan juga di follow sosmednya Urban Life karena kita akan ada promo-promo menarik di sana. Dan juga komen kali ya barang apa lagi yang kalian mau, siapa tahu bisa kita hadirkan di video-video berikutnya. Oke? Saya Holid, bye-bye.